kontribusi dari padi lokal dalam rangka upaya peningkatan ketersediaan pangan khususnya beras ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa untuk penyebaran varietas ya saat ini didominasi oleh Ciherang Mekongga begitu, dan untuk varietas lokal itu 5,5% dari seluruh varietas yang ada yang digunakan oleh para petani. Nah, ini kami coba ambil dari data-data yang ada di Direktorat Perbenihan. Posisinya seperti ini. Memang untuk Ciherang dan Mekongga sudah mulai bergeser oleh varietas-varietas unggul baru ya, seperti Inpari 32, 33, 34 dan seterusnya, tetapi masih dominan. Nah, untuk varietas lokal ini posisinya kontribusinya 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan varietas lokal ini dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, kemudian beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu. Nah, saya coba mempelajari terkait dengan padi lokal ini. Ini adalah merupakan sumber plasma nutpah, kemudian juga kearifan lokal. Dan ini berkaitan dengan preferensi masyarakat terkait dengan cita rasa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak makan beras yang ini, mereka nggak mau. Dan kalaupun disuruh nanam padi, kalau bukan yang ini, mereka juga tidak mau kan begitu. Kemudian juga ada peluang pasar yang cukup lumayan, karena ini nanti kaitannya bahwa padi lokal ini masuk kategori terkait dengan beras khusus. Kemudian juga di beberapa wilayah, padi lokal ini masuk dalam kategori, dalam beberapa wilayah ini masuk dalam kategori indigenous ya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh varietas lokal. Ada di Aceh, kemudian juga ini di Kalbar juga banyak. Sebentar, saya coba ke sini lagi. Ini ya. Kemudian ada persoalan di dalam varietas padi lokal itu adalah umur panennya lebih lama. Jadi kalau biasanya yang varietas unggul itu 3 bulan panen, bahkan ada varietas unggul yang bisa panen itu 70 hari, 80 hari sudah bisa panen begitu. Nah, yang padi lokal ini 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan baru panen. Kemudian profitasinya masih rendah. Kemudian dari fisik tanamannya terlalu tinggi, mudah rebah. Kemudian sifat toleran terhadap hamanya juga kurang. Nah, ini beberapa contoh kami coba ini sampaikan bahwa memang padi lokal itu banyak ya, mulai dari Aceh sampai Papua memiliki padi lokal dengan namanya masing-masing, di setiap kabupaten ada. Nah, ini saya cuma ambil beberapa saja mewakili provinsi-provinsi ya. Ada Sigumpa, Sigambiri, Anak Daro dan seterusnya. Ini saya tidak usah sebutkan. Ini ya, kalau di Jawa ya, ada Pandanwangi, Rojolele dan seterusnya. Ini juga di Kalimantan banyak, termasuk bahkan ada yang diekspor ke Brunei Darussalam ya, seperti Adan gitu. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan dukungan terhadap pengembangan padi lokal, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 48 tahun 2017 tentang beras khusus. Nah, di dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan beras khusus itu terdiri atas ada beras ketan, ada beras merah,
ada beras hitam, ya. Kemudian ada beras untuk kesehatan, ada beras organik, beras indikasi geografis, kemudian beras varietas lokal, dan beras tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri. Nah, padi lokal ini masuk dalam kategori misalnya kalau dia itu adalah berasnya beras merah, ya, beras hitam, begitu, beras ketan, varietasnya varietas lokal bisa masuk di kategori ini juga. Kemudian kalau dia sudah didaftarkan sebagai varietas indikasi geografis, ya, seperti anak daro misalnya, itu masuk juga kan gitu. Dan kalaupun misalnya belum didaftarkan sebagai indikasi geografis, yang penting sudah dilepas, ya, oleh Menteri Pertanian sebagai padi varietas lokal, maka ini sebagai padi khusus, sebagai beras khusus. Dan ketika menjadi beras khusus, maka branding, labeling, dan lain sebagainya termasuk pemasarannya itu yang mengikuti kaidah-kaidah beras khusus, sehingga dari sisi harga pun kompetitif, begitu. Termasuk ketika tren sekarang masyarakat adalah tren terkait dengan kesehatan, ya, apalagi di kondisi pandemi COVID ini, di mana asupan gizi itu harus dijaga, maka kemudian beras-beras yang kategori beras khusus ini menjadi pilihan, karena terdapat berbagai macam kandungan zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018, ya, tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman pangan. Peraturan ini, ya, merevisi peraturan sebelumnya, ya. Di sini kita masukkan di dalam peraturan ini terkait dengan sertifikasi, ya, terkait dengan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih untuk varietas lokal. Jadi kalau sebelumnya belum mengatur, di sini diatur. Sehingga terkait tadi misalnya yang disampaikan oleh moderator terkait dengan ketersediaan benihnya dan lain sebagainya, nah melalui permintaan ini diatur bahwa varietas padi lokal, ya, ini bisa diproduksi, kemudian bisa disertifikasi, sehingga siapapun yang membutuhkan ini bisa memperoleh benih padi lokal yang bersertifikat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini slide saya terakhir karena saya melihat narasumber cukup banyak, jadi nanti kita perdalam di dalam diskusi saja. Ini slide saya yang terakhir, bahwa untuk kegiatan, ya, dukungan kegiatan terhadap pengembangan padi lokal, itu adalah yang pertama kita mendorong, ya, pendaftaran padi lokal. Ini kaitannya dengan ketika kemudian kita mau melaksanakan, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kami ada program perluasan areal tanam, ya. Program perluasan areal tanam ini biasanya itu adalah yang belum pernah ditanami padi, kita dorong untuk bisa ditanami padi di lahan-lahan kering, tegalan, kemudian integrasi dengan tanaman lain, ya, dengan sawit, dengan karet, dengan lahan-lahan tanaman tegakan lain. Nah, di beberapa lokasi seperti di Sumatera, itu peluang perluasan areal padi di lahan kering itu banyak, tetapi yang jadi persoalan adalah para petani di sana ingin menanam padi varietas lokal, kan begitu. Nah, kita ada persoalan di sini, ya, pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka dengan benih yang bersertifikat. Tidak boleh pemerintah itu memberikan bantuan benihnya tidak bersertifikat. Sehingga kemudian, ya, di dalam peraturan tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa benih lokal itu bisa disertifikat dengan syarat benih itu didaftarkan. Nah, makanya kita dorong pendaftaran padi lokal.
Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya terkait dengan penangkaran benih padi lokal ya. Melalui desa mandiri benih, kemudian pengembangan perbenihan dan lain sebagainya, kita dorong ya untuk penyiapan benihnya. Jadi kalau kemudian misalnya beberapa bulan yang lalu dari Solok datang ke tempat kami membahas tentang upaya pengembangan padi anak daro begitu, dan peluang pasarnya cukup lumayan. Nah, itu juga perlu disiapkan terkait dengan perbenihannya, maka di situ kita coba sinergi terkait dengan pengembangan ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk lokasi lain. Kemudian berikutnya pengembangan padi khusus. Ya, ini pengembangan padi khusus. Kita lakukan ini ya. Di beberapa tempat sudah melaksanakan juga kegiatan ini, kami coba ini dorong ya, sampai kemudian ini bisa juga di di labeling, di branding, dan juga pemasarannya juga kita coba konekkan dengan mitra-mitra ya, terkait dengan padi organik ya, beras organik, kemudian beras merah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti mana tadi saya sampaikan ya, bahwa pemerintah yang melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga menyalurkan bantuan benih padi ya untuk padi lokal ini yang bersertifikat. Jadi kami ada program sebagaimana saya sampaikan, perluasan areal tanam. Jadi kalau padi lokal, kalau umurnya masih, usia panennya itu masih lama, panjang begitu, 5 bulan dan lain sebagainya, itu biasanya kami hanya bisa mendukung kegiatan pengembangan padi lokal ini di dalam posisi perluasan areal. Dan begitu. Dalam posisi perluasan areal. Nah, oleh karena itu maka kami sangat mendukung ya upaya perbaikan padi lokal ini, baik melalui Litbang, perguruan tinggi, Batan, dan lembaga lain, di mana upaya ini adalah misalnya dalam rangka memperpendek umur panen, yang biasanya 5 bulan, 6 bulan, bisa jadi 3 bulan. Nah, kalau ini bisa dilakukan misalnya, dan pasti bisa karena sudah beberapa varietas sudah dilakukan perbaikan varietas ini, itu yang biasanya tanam 1 kali itu bisa 2 kali, kan begitu. Nah, ini mendukung peningkatan produksi melalui perluasan areal, melalui peningkatan IP. Nah, kemudian juga melalui perbaikan varietas ini juga misalnya kita berharap ada upaya peningkatan profitas, yang misalnya tadinya si varietas tersebut profitasnya itu hanya 3-4 misalnya, itu dengan upaya perbaikan varietas bisa menjadi 5-6 bahkan sampai 7 misalnya. Nah, ini mendorong ya, upaya yang memang sedang kita lakukan terkait dengan peningkatan profitas dalam rangka peningkatan produksi. Nah, kalau misalnya dalam rangka perluasan areal maupun peningkatan profitas ini tidak bisa didukung oleh padi lokal, maka ini ya perkembangan padi lokal ini bisa stagnan ya. Bisa stagnan karena ya hanya bisa ditanam sekali setahun misalnya dan lain sebagainya, sehingga paling mungkin dia hanya bertahan di dalam persoalan padi khususnya, kemudian juga indikasi geografisnya, dan dalam rangka misi-misi khusus seperti wisata ya, wisata agroekowisata, kemudian terkait dengan seperti misalnya ada di Lebak, ada di Sukabumi, itu terkait dengan kearifan lokal, adat dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendukung sekali
terkait dengan upaya-upaya perbaikan varietas padi lokal ini, karena ini sangat kami tunggu, di mana banyak masyarakat yang memiliki preferensi tersendiri terkait dengan cita rasa dan lain sebagainya, termasuk juga kecintaan terhadap produk mereka sendiri. Nah, akan tetapi tadi itu, karena kita harus mendorong upaya peningkatan produksi, baik melalui perluasan areal maupun peningkatan profitas, sehingga upaya perbaikan varietas ini menjadi penting harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.